Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi di kediaman Bapak Iqbal. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kehormatan kami untuk bisa bersilaturahmi di rumah yang Masya Allah indah sekali. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita berkumpul bersilaturahmi, tak lain dan tak bukan untuk pertama adalah kita bersilaturahmi sesama para jamaah, dan kedua adalah kita ingin mendapatkan tausiah diniyah siraman rohani yang kebetulan dalam beberapa hari ke depan kita akan menyongsong bulan Ramadan. Hari ini adalah tanggal 16 Februari bertepatan dengan 17 Sya'ban 1446 Hijriah, di mana hari ini di bulan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang diharamkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bulan kali ini kita ingin sama-sama belajar apa saja yang akan kita laksanakan, yang akan kita persiapkan dalam menyambut bulan Ramadan. Untuk itu marilah sama-sama kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA. Waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, wabil khusus sahibul bait Pak Iqbal sekeluarga dan Pak Sigit sebagai jenderal kita, Masya Allah, jenderal ya, jenderal alumni haji ya. Nah, Masya Allah, Komandan. Sehat Pak Sigit ya, Masya Allah. Gimana semua pasukan dan semua keluarga besar alumni 14 Bapak Ibu sekalian, 1446, 1445, 1446. Masya Allah ya, luar biasa. Hah? Alumni haji. Berarti kalau 46 berarti ada yang mau berangkat tahun ini lagi kayaknya. Alhamdulillah ya. Ya, sekarang kita 1446 Hijriah 2025. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah ya, senang sekali rasanya ada sebagian bapak yang hanya bisa senyum-senyum saja gitu ya. Lisannya jadi kaku gitu. Kaku bukan karena nggak bisa bicara, tapi karena rasa haru dan juga kegembiraan itu terkadang kita salah tingkah gitu ya. Ya apa yang mau diomongkan gitu ya, saking gembiranya. Jadi emang terkadang kondisi yang saking gembira gitu ya, kadang kita itu keliru. Dalam hadis pernah ya, seseorang yang mungkin pernah disampaikan dulu ya, masih ingat nggak? Jadi dalam perjalanan ya,
tentu semua makanan, minuman, persiapan, ya kendaraannya dahulu ya unta kan begitu, semua ada semua, ya. Kemudian tiba-tiba untanya menghilang. Di situ semua kendaraan, apanya, minumannya, makanannya, ya semua keperluan dan kebutuhan dalam perjalanan. Padang pasir lagi, sahara, kemana mencari minum, pada siapa minta tolong, sampai ya hampir berputus asa, berteduh sebatang pohon, tertidur. Begitu bangun, ya, mendapatkan untanya berdiri di sampingnya, semua lengkap, gak ada yang kurang, makanan minumannya lengkap semua. Nah, saking gembiranya, apa yang diucapkan oleh seorang tadi? Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Kembali, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ya, keliru ya kan? Saking gembiranya, begitu. Nah, terkadang saking gembira kita, apa ya, lisan itu bingung, apa yang mau diungkapkan gitu ya. Makanya Masya Allah, ini kesempatan kita pada siang hari atau sebelum siang ini di rumah Pak Iqbal, barakallahu fikum. Semoga nanti ya sebagaimana Allah kumpulkan kita di tanah suci, ya, itu semua berkat dari perjalanan haji sampai sekarang, alhamdulillah terus tersambung ya, silaturahimnya nggak putus ya, dengan berbagai kesibukan kita masing-masing, alhamdulillah sebagian bisa hadir dan sebagian tentunya kita maklumi ya, alhamdulillah. Tapi kita berdoa semua untuk semua yang hadir, yang tidak hadir, yang terus ya menjalani aktivitas dan berbagai usaha yang berkah, penuh berkah insyaallah ya, semua dalam keadaan sehat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diberkahi tempat tinggal kita, diberkahi usaha kita, diberkahi istri atau suami, diberkahi orang tua, anak, keluarga, cucu. Ya Pak Sigit ya, cucu ya, naik pangkat sekarang ya, tambah bintangnya jenderal berapa sekarang ya, kemarinnya jenderal bintang 3, sekarang bintang 4 ya, nambah 1 bintangnya kan. Sepertinya tadi Pak Sigit nggak mau ke sini, susah berpisah dengan cucu kan gitu ya. Ya Bu ya, Masya Allah, sehat Bu ya, alhamdulillah, barakallahu fikum. Ya, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya juga ya sangat bergembira pada kesempatan kali ini. Kebetulan ada agenda Jakarta ya, kena rindu juga, kangen juga pada jemaah. Ya, saya tawarkan Sa'an, kira-kira bisa nggak ya ketemu jemaah? Ya silaturahim aja gitu ya. Ya alhamdulillah kemarin kita bisa ke kantor Munatur, bisa bertemu dengan juga karyawan Munatur semua di sana. Ibu Asi, syukran Bu Asi ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga beri kekuatan, kemudahan ya untuk menghadapi keberangkatan tahun ini. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, patut kita bersyukur ya, sampai detik ini, sampai saat ini sepulang haji kita Masya Allah tambah sehat semua ya, Masya Allah, luar biasa. Ibu sehat ya Bu ya, tapi Ibu waktu itu nggak ikut ya. Iya, Masya Allah. Kalau Ibu ikut waktu itu luar biasa serunya, betul ya, luar biasa ya. Mungkin beliau udah cerita ya, gimana ya. Emang nggak ditemukan kecuali hanya di sana. Nah, panasnya dan berbagai ya kemudahan, kesulitan yang dihadapi, kemudahan ya senyum, nangis juga gitu ya. Alhamdulillah ya Allah ya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sebagaimana Allah kumpulkan kita di waktu perjalanan haji dan dikumpulkan juga setelah pulang ke Indonesia ya, ke tempat kita masing-masing, kita berharap ya semoga nanti surga Firdaus tempat Allah mengumpulkan kita di akhirat nanti. Ya, orang-orang yang saling berkasih sayang karena Allah ya, karena dalam kaitan agama itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang disayanginya, orang yang dicintainya. Ya, maka sudah seyoknya kita persaudaraan ukhuwah
iman ini persaudaraan yang dibangun di atas ketaatan, bukan karena urusan dunia, dalam rangka ibadah pada Allah, maka sudah sepantasnya selalu kita pupuk, dipupuk, disirami, terus diperhatikan, saling sapa, saling komunikasi, saling menyapa, dan alhamdulillah ini adalah hal yang perlu kita syukuri, nikmat yang harus kita selalu ingat dan juga tentunya kita rawat dan disyukuri. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sekarang tanggal 17 Sya'ban, subhanallah, sungguh perjalanan waktu kita ini sangat cepat berlalu sepertinya baru kemarin pulang haji, tapi ini mau berangkat lagi gitu sudah haji, urusan nanti manasik dan juga kemudian bulan Mei udah berangkat Bu Masya Allah, subhanallah. Dan kita bisa bayangkan Ramadan ini udah begitu cepat berlalu, kan, kesibukan dan ibadah yang Masya Allah. Intinya kalau yang tahun ini juga yang masih ingin diberi kemudahan berangkat, mudah-mudahan bisa kita sambal. Kalau tidak mungkin di lain waktu. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ramadan tentunya bulan yang spesial di sisi Allah, spesial di sisi Rasulullah SAW, dan tentunya orang-orang salihin. Seandainya bisa dijadikan semua sepanjang tahun itu Ramadan, maka orang-orang yang orientasinya akhirat, ingin mencari ridha Allah dan ingin surga, tentu Masya Allah, ahlan wa sahlan wa marhaban, tafaddalu, Masya Allah, ahlan wa sahlan, Masya Allah, Masya Allah. Kaifa haluk? Ini ya Masya Allah, ini bisa bahasa Arab ini, Masya Allah. Kaifa haluk? Tayyibah, Masya Allah, barakallahu fiik, insyaallah. Assalamualaikum, salam dulu. Masya Allah. Gimana kabar? Santai aja nggak apa-apa Masya Allah, barakallahu fiikum. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi bila Ramadan bulan yang spesial, sisi Allah, sisi Rasulullah, orang salihin, tentunya kita berusaha meneladani mereka. Mudah-mudahan Ramadan ini juga menjadi hal yang spesial bagi kita semua. Tapi sesuatu yang spesial tidak akan berarti bila kita tidak mempersiapkan diri atau mempersiapkan bekal yang cukup, yang lengkap. Dia spesial. Itulah takdir Allah, spesial. Tapi tidak belum tentu spesial Ramadan itu menjadi hal yang spesial bagi setiap mukmin atau setiap muslim. Tergantung kondisi dan keadaan seseorang di dalam mempersiapkan diri, kemudian begitu datang Ramadan menyambut kedatangannya, kemudian hidup bersama Ramadan sepanjang bulan tadi. Itu yang betul-betul akan menjadi spesial. Kemarin juga pernah saya sampaikan di depan karyawan Munatur, Bu Asy juga kita murajaah lagi kajiannya. Jadi mungkin kajian ilmu itu memang nggak ada yang aneh-aneh gitu Jadi memang hampir sama, tidak ada yang beda gitu Tapi nggak ada masalah, kita terus motivasi diri kita saling mengingatkan biar semakin mantap. Jadi kembali disampaikan bahwa yang spesial itu akan menjadi spesial bagi yang menjalaninya bila dia mempersiapkan diri, dan mengisi hari-hari yang spesial dengan hal yang spesial, baru jadi spesial. Tapi kalau seandainya sama saja, Ramadan mau datang, berlalu Ramadan, mau berangkat haji, kendati bayar travel yang mungkin
wah gitu ya, mungkin lebih mahal dari Munatur, mungkin ya hampir 1 M mungkin ya, mendekati 1 M biayanya, tapi ternyata sampai di sana nggak ada yang spesial ibadahnya, ya kan? Kita melihat ya, bisa ibu bandingkan kan, Bapak sekalian, waktu ya ada jamaah yang mabitnya bukan di Mina, di hotel sana, bintang ya. Jadi keberadaan seorang juga di tanah suci atau mungkin di musim haji atau di Madinah, di Mekah, kalau dia tidak memiliki amalan yang spesial, maka juga sama saja. Ya. Maka oleh karena itu, agar Ramadan tahun ini lebih spesial lagi, artinya lebih berkah lagi, maka tentunya kita harus mempersiapkan diri, ya, dengan persiapan yang matang, persiapan yang cukup, ya. Mudah-mudahan yang demikian itu menjadi ya penyemangat kita untuk betul-betul memanfaatkan ya momen-momen yang mulia di dalam perjalanan hidup kita, terutama di bulan Syahrul Mubarak. Ya, Rasul menjelaskan dalam hadis bahwa Ramadan Syahrul Mubarak. Qad ja'akum Syahrul Mubarak. Sungguh telah datang. Ya, Mubarak. Kenapa Ramadan dikatakan Syahrul Mubarak? Bulan yang penuh berkah, bulan suci, penuh dengan keberkahan. Karena mubarak itu, barokah itu artinya kan kebaikan yang melimpah ruah, kebaikan yang terus menerus ya, bertambah. Ahlan wa sahlan Pak Taufik, Masya Allah. Fadl, ahlan wa sahlan. Langsung Ibu, silakan, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Salam, monggo silakan. Ya. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, Masya Allah. Gimana kabar? Kelihatan tambah muda Pak Taufik, Masya Allah. Allahu Akbar. Ini berkat doanya, Masya Allah ini. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya. Oleh karena itu pada kesempatan yang sangat ya berkah dan mulia ini juga tidak lama ya Pak Iqbal ya, kalau tabligh akbar nanti insya Allah edisi selanjutnya ya. Nah, kita buat tabligh akbar di rumah Pak Iqbal ini. Emang kan berdua aja di rumah kan begitu ya Bu ya? Mana ya Bu? Oh iya, Masya Allah ya. Ini semakin berkah, semakin apa ya, menggema gitu yang kemudian ya. Insya Allah Pak Iqbal ya, siap ya. Lihat catat Pak Ketua gimana? Siap. Iya, Insya Allah. Tidak apa-apa, Masya Allah, luar biasa. Ini masih muat ini. Luar biasa, ibu-ibu juga sampai ke belakang juga. Ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan rumahnya menjadi surga dunia Pak ya. Baiti jannati. Saya doakan semoga kita semua diberkahi. Nah, kita lanjut pada apa yang menjadi topik pembahasan kita. Jadi memang kita harus mempersiapkan diri ya, agar lebih maksimal. Ada beberapa hal yang harus menjadi catatan ya, kurang lebih ya, kurang dari 2 pekan lagi kan begitu ya, kurang dari 2 pekan, karena tanggal 17. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ahlan wa sahlan, Masya Allah. Langsung Bu, Masya Allah. Ya, go. Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Siap ya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Baik, alhamdulillah banyak selingannya kan, alhamdulillah semakin seru ya. Jangan kemana-mana kan gitu ya. Alhamdulillah, senang sekali ini. Jadi kalau udah ketemu seperti ini, udah ya saling berbagi senyum gitu ya. Allah, itu udah luar biasa, melebihi dari ceramah dan tabligh akbar kan gitu ya. Alhamdulillah ya.
Semoga nanti kita di akhirat di padang mahsyar berada di bawah naungan ya arsy Allah, karena itu jaminan bagi orang-orang yang saling mencintai karena Allah, kan begitu. Ada 7 golongan. Nah, di antaranya siapa? Yang saling berkasih sayang karena Allah, karena agama, karena ketaatannya, karena kebaikannya ya, karena ya urusan agama. Maka itu yang akan terus ya menjadi sebab mendapatkan naungan di akhirat di bawah naungan Allah, yang tidak ada di sana naungan kecuali hanya naungan Allah. Allahumma amin ya. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi apa yang harus kita persiapkan? Ya. Persiapan yang pertama, bekal yang pertama yang harus ya dipersiapkan, perbekalan yang berkaitan dengan rohani kita. Ini yang pertama, ini yang terpenting. Ya. Persiapan secara psikis, persiapan secara kejiwaan, persiapan secara hati, rohani ya. Ini yang terpenting. Semuanya penting, tapi ini yang lebih penting. Mempersiapkan diri, hati ya, agar lebih ya bersemangat dan insya Allah lebih maksimal di dalam beribadah nantinya. Kenapa demikian? Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sesungguhnya kaki kita ini yang diciptakan untuk berjalan, yang kita bisa berdiri, berjalan pada suatu kebaikan, dan kita bisa berdiri di hadapan Allah, melakukan ibadah, kita bisa berjalan sekian kilo untuk melakukan suatu ketaatan ya, itu sesungguhnya kalau tidak mulai pergerakan itu dari batin dan hati kita, langkah itu sangat berat, terasa berat, sangat berat. Tapi bila hati yang melangkah terlebih dahulu, maka dimanapun tempatnya, kebaikan di mana saja tempatnya, ya, itu akan terasa ringan. Apalagi ya di bulan Ramadan yang semuanya adalah peluang untuk berbuat kebaikan. Siang hari puasa, di malam hari qiraatul Quran, salatul tarawih, ya. Kemudian sepanjang hari kita menjaga puasa dengan banyak berzikir dan seterusnya. Maka kalau jiwa kita tidak siap, batin kita tidak siap, ya, maka sangat terasa berat, ya, untuk melakukan berbagai kebajikan. Makanya yang pendorong, yang mendorong ya, yang menggerakkan semua aktivitas dan juga ya ucapan perbuatan kita itu adalah hati kita. Nah, disinilah pentingnya kita menata hati. Nah, bagaimana kita mempersiapkan batin kita, rohani kita, jiwa kita? Yang pertama tentunya ya dibersihkan dari noda-noda dosa. Ya, tentu caranya dengan banyak istighfar dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena hati yang bersih itulah hati yang akan terus bersemangat untuk berbuat kebaikan. Contoh saja, Ramadan bulan apa? Bulan Al-Quran, betul ya? Nah, bagaimana kita bisa termotivasi untuk semakin banyak baca Al-Quran Ramadan? Poin pertama, diperbaiki hati. Karena kalau hati yang ternodai dengan berbagai dosa dan kemaksiatan itu merasa bosan untuk membaca Al-Quran. Ya. Cepat bosan membaca Al-Quran. Ya. Kenapa? Kendati lisannya mengucapkan, membaca huruf-hurufnya, tapi sesungguhnya Al-Quran itu tempatnya di hati kita sesungguhnya. Nah, kalau hati nggak siap menerima dengan noda dosa yang ya menodai, mengotori, maka terasa berat untuk membaca Al-Quran. Yang membaca Al-Quran itu terasa berat. Kenapa? Karena hatinya yang ternodai dengan berbagai dosa, kemaksiatan. Maka poin yang pertama mempersiapkan jiwa kita adalah ya bertobat kepada Allah, bertobat dengan lisan, membanyak istighfar, bertobat, mengucapkan ya astaghfirullahaladzim wa atubu ya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, diperbanyak. Begitu juga doa yang banyak diucapkan Nabi, ya beristighfar 1 kali dalam sehari, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, dan doa-doa yang mengandung permohonan atau keampunan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan bertobat dari sisi perbuatan, artinya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, mengintrospeksi diri. Ya, bagaimana kita bisa membersihkan hati dari berbagai noda-noda dosa dan kemaksiatan tadi? Ya, tentunya selain lisan banyak memohon keampunan kepada Allah, dan tentunya anggota badan harus juga memperbanyak melakukan amal-amal soleh, karena itu yang menjadi kebutuhan batin kita. Nah, makanya innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Hasanat, kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan apa? Kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Ya. Maka tentu yang pertama sholat wajibnya 5 waktunya. Ini betul-betul betul-betul disempurnakan. Kemudian ya ada sholat-sholat sunnah yang rawatib, yang qabliyah dan ba'diyah gitu ya. Ini ditingkatkan. Nah, selain itu adalah usaha kita untuk membersihkan hati, dan itu amal soleh untuk menghapus dosa-dosa kita. Itu juga merupakan usaha kita untuk membiasakan diri dalam berbuat kebajikan sehingga nanti lebih maksimal melakukannya di bulan Ramadan. Ini penting sekali ya. Nah, kemudian kita juga harus, jika kita memiliki kesalahan pada orang lain, menzoliminya, maka bergegaslah untuk memohon atau minta maaf, atau pernah menyakiti orang lain, menggibai orang lain, datangi dia, minta maaf. Karena yang seperti itu akan selalu menghantui diri kita. Kalau saya menzolimi orang, hati yang mungkin hasad, dengki, sangat berbahaya. Sulit untuk maksimal karena hati yang dengki, hasad, di sana ada kemunafikan, di sana macam-macam, ria, sum'ah gitu ya. Amalan dikit-dikit ingin dokumentasi, ingin dikit-dikit ingin di-share sana sini, dikit-dikit ingin ini. Nah, itu yang berbahaya. Itu merusak hati gitu. Merusak hati. Nah, pelajaran yang sangat berharga di bulan Ramadan, bahwa Ramadan itu, puasa itu amalan ibadah yang terbesar untuk menanamkan dalam diri kita keikhlasan dan bahkan meningkatkan kualitas ikhlas tadi. Sehingga nggak ada yang tahu kita berpuasa kecuali siapa? Allah, kan begitu. Jadi memang itu kata para ulama, puasa itu sirrun bainal abdi wa rabbih, rahasia antara hamba dengan, atau antara hamba dengan Allah. Nah, ini harus kita jaga. Maka persiapkan hati dan jiwa kita. Di antara kiat atau usaha kita dalam mempersiapkan diri dan hati kita, tentunya manfaatkan di bulan Sya'ban ini membiasakan baca Al-Quran dengan berzikir, karena zikir yang akan membuat hati kita menjadi tenang, tentram, yang akan menanamkan dalam diri kita kecintaan kepada Allah, ingat selalu kepada Allah, ingat kepada akhirat, ingat pada kematian. Ini semua adalah hal-hal yang akan membersihkan hati dari berbagai penyakit-penyakit hati atau noda-noda yang menempel di hati tadi. Nah, kalau kita jujur saja, ya Allah, Ramadan mudah di ambang pintu. Tapi kita yang sekarang sehat-sehat semua ini sekarang, Masya Allah apakah akan mungkin bisa bersua dengan Ramadan? Kan gak ada kepastian. Kita semua sehat, Alhamdulillah. Nah, ini kita khawatirkan. Nah, oleh karena itu, selain dari mempersiapkan diri hati kita, maka hal yang juga perlu diperhatikan dalam rangka mempersiapkan bekal yang cukup, perbanyaklah berdoa kepada Allah, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dan bimbingan, taufik, pertolongan, kemudahan dalam beribadah, terutama nanti di bulan Ramadan. Kalau dahulu para ulama salaf, kalau kita bicara tentang generasi orang-orang yang mulia, orang-orang solehin, generasi pendahulu umat ini yang dikenal dengan generasi salafus soleh, itu kita akan membacanya itu
mungkin menggeleng-geleng kepala gitu. Apa memang ini fakta realitas seperti itu hidup mereka bila kita bandingkan dengan kita? Dahulu diungkap oleh sebagian mereka, Sya'ban itu kata mereka bulan untuk bercocok tanam, Rajab untuk bercocok tanam. Di bulan Sya'ban kita menyirami, ya, terus tanaman tadi biar tumbuh. Nah, di bulan Ramadan panennya, itulah perumpamaannya. Jadi mereka di bulan Sya'ban, di bulan Rajab terus meningkatkan keimanan, ketakwaan, amal. Atau di Sya'ban dilanjutkan, dipupuk lagi, terus ditingkatkan lagi. Kapan panennya nanti? Di Ramadan gitu. Jadi bisa dipahami maksudnya ya. Jadi memang ada tahapan-tahapannya. Nah, maka ini semua adalah sebuah tahapan untuk menyampai ke tingkat kesempurnaan. Kesempurnaan tentu dalam tanda kutip ya, kesempurnaan sesuai dengan tingkatan kita manusia gitu. Yang sempurna 100% itu yang nggak ada kecuali di surga kan gitu ya. Nah ini penting sekali. Dahulu mereka juga mengatakan Sya'ban syahrul qurra. Bulan Sya'ban itu bulan ya orang-orang yang membaca Al-Quran. Qurra, orang membaca Al-Quran. Jadi mereka begitu Bapak sekalian, dahulu para generasi terbaik umat Islam ini betul-betul mempersiapkan diri. Nah, persiapan yang matang, yang sempurna yang mereka lakukan itu bukan tanpa alasan. Ya, ada alasan kenapa? Betul alasan bahwa mereka betul memahami kedudukan dan spesial ya, kedudukan yang spesial bulan Ramadan itu. Sampai-sampai mereka menginginkan seandainya Ramadan itu ya sepanjang tahun Ramadan semua gitu. Maka di sini perlu kita betul memahami eksistensi Ramadan, ya, keberkahan Ramadan, bulan pilihan Allah, di dalamnya turunkan Al-Quran, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka. Di bulan tersebut banyak Allah ya membebaskan hambanya dari kemurkaan dan belenggu api neraka. Ya, syaitan dibelenggu tentu bagi orang-orang yang beramal soleh ibadah. Kalau orang yang berbuat maksiat ya Ramadan ke Ramadan ya tetap ya menjadi bulan-bulanan syaitan kan gitu. Bahkan sahabat dekatnya syaitan kan gitu, sama aja. Ya. Bahwa di bulan tersebut setiap malam Allah menyelamatkan hambanya. Ramadan bahwa di sana ada malam yang lebih dari 1000 bulan. Puasanya spesial, tanpa balasannya tanpa batas. Kan begitu? Bau mulut yang berpuasa lebih harum, lebih wangi dari kasturi. Tempat mereka masuk nanti bukan sembarang pintu di surga, Ar-Rayyan. Ya. Luar biasa. Nah, jadi itu yang membuat mereka, kenapa itu spesial bang? Maka mereka berharap, ya Allah jadikan sepanjang tahun ini Ramadan seperti itu. Nah, jadi kesadaran kita untuk meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas juga bekal dan persiapan kita, itu sebanding dengan apa? Tingkat pemahaman kita, keilmuan kita tentang eksistensi dan keutamaan apa yang akan kita hadapi ya, atau yang sedang kita jalani. Kalau kita nggak tahu ya Ramadan sama aja, nggak ada yang spesial, nggak akan mungkin termotivasi untuk mempersiapkan bekal yang spesial. Nah itu, jadi betul-betul kita pahami keutamaan. Nah ini pentingnya kita harus ya disempatkan juga waktu dibaca keutamaan-keutamaan. Dan ini merupakan rahmat Allah bagi hambanya, di mana setiap ibadah itu ada keutamaan-keutamaan yang spesial. Tujuannya apa? Di antaranya sebagai motivasi bagi kita untuk lebih maksimal dalam beribadah, tentu sebelumnya mempersiapkan diri. Jadi ini yang harus diperhatikan. Makanya di antara Rasulullah SAW, kenapa beliau juga di Sya'ban ini banyak berpuasa, di antaranya hikmahnya itu ya, mempersiapkan diri. Nah, bagus sekali rahimakumullah. Dan ini tentunya menggiring kita kepada pembahasan yang selanjutnya, bahwa di antara persiapan yang harus ya secara kejiwaan, secara ya psikis, rohani gitu ya,
adalah mempersiapkan ilmu yang cukup. Ya, ilmu yang cukup. Ya. Tentunya yang terutama berkaitan dengan Ramadan, hukum-hukum seputar Ramadan, tentang puasa, ibadah, gitu ya. Nah, bagaimana sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, salat tarawihnya bagaimana, gitu ya. Nah, ini penting saya keilmuan. Nah, ini yang membuat seseorang itu semakin ya sadar dan secara otomatis dia semakin lebih bersemangat. Para ulama menjelaskan, ada ilmu itu, ada ilmu yang mereka istilahkan sebagai fardu ain, kewajiban setiap individu, wajib belajar. Ada fardu kifayah, kalau sebagian udah menuntut ilmu tadi, udah gugur bagi yang lainnya. Nah, yang fardu ain ini adalah ilmu-ilmu pengetahuan tentang ibadah yang wajib untuk yang kita lakukan, yang sebagai syarat sah dan benarnya ibadah, akidah, keimanan kita. Itu wajib. Puasa adalah rukun Islam, ya, wajib. Nah, tidak diterima puasa, enggak sah kalau enggak sesuai dengan hukumnya. Kalau dia sahur tapi enggak ada niat puasa besok Ramadan, terima enggak? Sah enggak puasanya? Enggak. Kenapa sahur? Ya orang sahur semua. Ikut-ikutan karena orang sahur kita sahur, tapi enggak jelas sahur untuk apa. Niat. Makanya man lam yujmi'is siyama qabla al-fajr aw bil laili fala siyama lahu. Orang yang tidak ya meniatkan untuk puasa ya, di malam harinya sebelum fajar, sebelum terbit fajar, tidak sengaja diniatkannya, tentunya dengan hati, kan begitu, maka nggak sah puasanya. Kalau siang malam berarti kan harus diniatkan bahwa besok Ramadan ya saya sahur, insya Allah besok mau puasa, kan begitu. Nah, berbeda lagi hukumnya, apakah setiap malamnya harus seperti itu? Ya, para ulama menjelaskan kalau itu terus amalannya puasa sebulan tuh ya terus ya nggak terputus, ya udah cukup dari awal, udah terwakili niat dari awal hari, awal malam, awal hari Ramadan gitu. Tapi kalau seandainya terputus, mungkin haid gitu ya, atau mungkin safar, atau ada kondisi yang lain, sakit misalnya, kemudian ya di penghujung Ramadan masih ya sembuh dan bisa puasa, maka kembali diniatkan untuk melanjutkan puasa. Jadi butuh ilmunya bagaimana ya mengisi hari-hari di bulan Ramadan. Ya, satu hal yang harus menjadi catatan kita semua Bapak Ibu sekalian ya, bahwa di antara sebab atau amalan yang akan menjadi sebab untuk meraih ya, keutamaan pahala yang melimpah ruah di bulan Ramadan adalah membiasakan diri kita banyak berzikir ya, dari sekarang dan dari sebelumnya, banyak berzikir ya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya kata Nabi SAW, orang yang banyak meraih pahala keutamaan di bulan Ramadan itu dalam kondisi puasa itu adalah orang-orang yang paling banyak berzikir tatkala melakukan ibadah. Di waktu haji ini pernah juga kita sampaikan ya, bahkan semua ibadah disyariatkan oleh Allah dalam rangka apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dibiasakan dari sekarang. Nanti begitu Ramadan, zikir yang pernah kita sampaikan juga ya, jangan sampai dilupakan, jangan sampai tidak dibaca ya. Ini rutinitas ya, ibadah harian kita, pagi, petang ya, jangan sampai dilupakan. Duduk sejenak, belum hafal semuanya bisa dilihat buku zikirnya, kan begitu, duduk lengkapi itu. Kan juga selesai subuh kan nggak langsung ke dapur mau masak sarapan pagi, ya enggak, kan udah sahur ya. Kalau mungkin malam nggak letih, capek gitu ya, kemudian ya jangan tidur dulu sudah subuhnya sampai terbit matahari gitu ya, lengkapkan zikirnya dulu, itu waktu yang utama gitu ya. Nah dari sekarang dibiasakan
Nah, jadi sepanjang jalan Jakarta kan udah ma'ruf lah, sering macet kan begitu ya. Bahkan itulah kehidupan ya Jakarta. Kan bisa kita manfaatkan waktu-waktu yang seperti itu sembari berzikir. Ya, ringan, tapi begitu banyak ya amalannya ringan tadi menjadi berat bagi orang yang tidak mengetahui ya kunci-kuncinya atau prinsip-prinsip ibadah tadi. Nah, jadi perbanyak ya zikir pagi petang hari. Tentunya agar kita dimudahkan dalam melaksanakan ibadah baik sebelum Ramadan atau nanti di Ramadan atau sepanjang hidup kita, maka jangan lupa membaca doa dan zikir memohon pertolongan di dalam melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertolongan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, hal yang harus kita persiapkan selalu ditanamkan di dalam diri kita kesadaran bahwa kita ini harus ditanamkan ini kesadaran dalam diri kita ya bahwa kita ini adalah hamba yang sangat lemah, tidak mungkin ya melakukan seringan apapun, sekecil apapun ya, semudah apapun dalam pandangan kita satu ibadah dan kebaikan kecuali dengan bimbingan Allah. Ini ditanamkan dari sekarang. Ramadan mau datang, banyak ibadah ketaatan akan dilakukan. Kalau kita hanya mengandalkan kesehatan fisik saja, celaka kita. Karena banyak orang yang sehat fisiknya tidak bisa ibadah. Dia bisa lari, jogging, Masya Allah ya, 1 jam, 2 jam, berkilo-kilo gitu ya bisa dilewati jalan. Tapi begitu berdiri sholat tarawih, padahal mungkin ya kalau kita kan lebih cepat dan juga bacanya kan paketnya itu aja kan gitu ya, rakaat kedua Allahu ahad kan gitu ya. Ingin banyak rakaat tapi ingin cepat selesainya kan begitu sebagian masyarakat kita. Nah, padahal ini kesempatan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu taufik? Ya, ada namanya Ustaz Taufik. Ya. Ini selalu mendapatkan taufik ini. Nah, ya, bergembiralah. Ya. Istri beliau yang mendapatkan selalu taufik ya, ada di sampingnya. Nah, kan begitu ya. Masya Allah. Taufik itu pernah kita jelaskan artinya bimbingan Allah pada hamba. Tentu konsekuensinya Allah terus akan ya membimbing, menolong, memudahkan. Tidak dibiarkan oleh Allah. Mungkin masih ingat ya, masih hafal dulu doa yang pernah kita sampaikan juga. Apa doanya? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata. Nah, takilni wala takilni apa maksudnya itu? Ya Allah, jangan diserahkan diriku ya Allah. Ya Allah, jangan serahkan aku ya Allah kepada diri sendiri. Kita punya kekuatan, punya kecerdasan, itu ya punya harta, itu punya kedudukan. Itu kan semua ya nikmat dari Allah diberikan, kita miliki itu. Kalau kita hanya bergantung kepada semua hal itu, merasa akan mampu semua dengan ya karunia tadi, kekuatan tadi, harta kita, kedudukan kita ya, lupa kita kepada yang sang pemberi nikmat. Nah, itulah awal kehancuran kita. Gak mungkin. Maka betul-betul kita hamba yang betul-betul tawadu, memahami eksistensi diri kita sebagai abdun fakir. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Pahami itu ayat itu. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah, mengkaruniakan kepada kami hidayah, petunjuk, mengenal kebenaran, mengamalkan kebenaran, itulah hidayah yang sesungguhnya. Nah, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tidak akan mungkin kami
Kalau kita semua mendapatkan hidayah, mengenal kebenaran, mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan kebaikan tadi, kecuali ya dengan petunjuk Allah. Itulah makna taufik. Makanya selalu kita meminta dalam sholat kita 17 kali sehari semalam, ihdinas siratan mustaqim. Itu dipahami Bapak sekalian, dipahami. Nah, bila Allah memberikan taufik tadi, kemudahan, bimbingan, semua ibadah itu akan terasa ringan. Lisan yang tidak bertulang, yang diciptakan untuk bicara, itu semakin ringan, semakin mudah digerakkan untuk berzikir menyebut Allah. Tapi lisan yang tidak bertulang, ya, bila tidak mendapatkan taufik dari Allah, itu lebih berat, lebih sulit menggerakkannya daripada sesuatu yang mudah, yang keras atau sesuatu yang mudah kaku. Lebih sulit lagi. Atau mungkin dia juga bisa menggerakkan, tapi kemana? Untuk apa? Dia harus bicara ini, lisan harus bicara. Gitu. Memang tujuannya untuk bicara. Kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah, bimbingan dari Allah, lisannya akan berbicara yang apa? Yang negatif, yang akan mendatangkan, yang menjadi sebab kebinasaan, ya, kesengsaraan seseorang. Ya, daripada bicara enggak mendatangkan kebaikan, lebih baik diam, begitu. Nah, lebih baik diam. Tapi kalau diam saja enggak bicara yang baik, rugi. Betul enggak? Rugi. Kena hal yang ringan kata Imam Syafi'i, tapi ternyata mereka tidak mampu melakukannya, merugi. Makanya ada sebagian ulama salaf mengatakan masakin ahli dunia, miskin sekali nih penduduk dunia. Tarakud dunia wa ma dzaqu ahla ma fiha. Mereka meninggalkan dunia, berpisah dengan dunia. Semua kita akan berpisah dengan dunia, cepat atau lambat, ya. Tapi tidak pernah merasakan yang terlezat, yang paling manis dan paling menikmati, yang paling indah di dunia ini. Mereka ditanya, apa itu yang paling lezat, yang paling manis? Ya, ma'rifatullah wa mahabbatuhu wa dzikruhu. Mengenal Allah, cinta kepada Allah, dan banyak berzikir kepada-Nya. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang kita biasakan, sehingga di Ramadan nanti, ya, untuk mempersiapkan, ya, takjil di keluarga, di rumah begitu, ya, sambil pun motong sayur gitu bisa. Berapa itu ucapan subhanallah bihamdi bisa diucapkan? Bisa nggak Bapak Ibu sekalian? Nah, insyaallah. Makanya butuh pembiasaan. Ungkapan orang Arab mengatakan al khairu adah, kebaikan itu pembiasaan. Nah, sebagaimana kejelekan, kejahatan begitu juga, terbiasa buat jelek, ya itulah yang akan menyertai kehidupan seseorang. Jadi pembiasaan dari sekarang. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Selain dari persiapannya secara rohani dan hati jiwa kita, tentu persiapan juga ya secara fisik, ya. Tentu kita semua sudah tahu, ya, jaga kesehatan kita. Ya, tentu bermula dari pola hidup yang sehat, kan gitu. Kenapa demikian? Para ulama salaf itu juga memberikan sebuah perumpamaan, dan itu seperti itu memang benar perumpamaannya. Artinya kalau kita ingin sampai ada tujuan ini, mau misalnya dari Jakarta mau ke Jogja nih, sedikit gitu, ya, ada tujuan, betul ya. Ke sana mau naik apa? Jalan kaki, naik kereta, sepeda motor, atau pesawat? Berarti kan ada sarana, ada transportasi, kan begitu. Nah, alat. Baik. Kita sekarang yang hidup dunia ini, tujuan kita apa? Ada yang nggak tahu tujuan hidupnya? Pada bingung semua. Ibu, Masya Allah, gimana kabar Bu, sehat ya? Kira-kira apa Bu tujuan hidup kita, Bu? Mencari? Ya, mencari
ridho Allah ya. Masya Allah. Saya biasa begini Bu, waktu haji pun ya gini, emang hidup suasana aja. Jadi nggak mau hanya menonton gitu aja ya. Kita terasa hidup. Jadi mungkin just santai. Ya. Betul. Ridho Allah. Jadi tujuan kita sama semua. Ya. Kendati mungkin sebagian kok bingung menjawab gitu ya. Jelas tujuan kita sama. Masuk surga, betul? Sampai surga. Itulah kehidupan kita. Tujuan akhir kita sama itu semua. Orang mukmin tujuannya itu. Ya. Surga dan selamat dari neraka. Karena itu perjalanan kita nggak ada. Perjalanan abadi akhirat hanya menuju dua titik. Dua tempat itu. Surga atau neraka. Allah menjelaskan faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Orang yang diselamatkan, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung, faz. Dan kehidupan dunia ini kehidupan yang mata'ul ghurur. Ya. Kehidupan yang ya kesenangan yang menipu. Guru, ya. Maka jangan sampai dunia menjadi tujuan. Semua akan ditinggalkan. Yakin kita 100 tahun dari sekarang kita ini nggak ada lagi di sini. Betul? Wallahu a'lam. 50 tahun yang akan datang apakah kita masih ada di dunia ini? Ya. Kalau rata-rata umur kita sekarang mungkin dah kalau yang menjadi udah kakek-kakek atau mungkin dah 60 tahun, 70 tahun, di atas 50 tahun atau mau masuk 50 tahun. Kalau seandainya masih tersisa jatah kita 50 tahun ditakdirkan, berarti berapa umur nanti? 100 tahun. Siapa yang zaman sekarang pola hidup, pola makan, pola ya hidup manusia yang bisa hidup 100 tahun sekarang? Jarang. 70 aja dah. Ya, jarang sekali. Jadi dipastikan semua akan kita tinggalkan. Tujuan kita jelas, kehidupan negeri abadi kita adalah surga. Yang itu adalah kekal abadi. Ya, kenikmatan itu 100% kenikmatan di sana. Dunia nggak ada kenikmatannya 100%. Pasti kenikmatan yang ya sudah ternodai, tercemari gitu ya. Gak ada yang 100% di dunia. Kemaslahatan 1% gak ada di dunia. Yang adalah tingkat persentasenya itu mana yang lebih dominan gitu ya. Begitu juga kejahatan yang 100% gak ada di dunia. Jadi di neraka, wadiyazubillah, semua kejelekan. Surga semua kebaikan. Itu tujuan kita. Lalu kita di dunia ini mau berjalan sampai tujuan. Apa kendaraan kita? Bekalnya apa? Kendaraannya apa? Kendaraan kita ya diri dan jasad fisik kita ini. Betul? Ini yang kita gunakan untuk berjalan, betul nggak? Untuk ibadah, untuk makanya kata para ulama salaf ya, ihfadhu ala ajsamikum atau ihtammu bi ajsamikum fa innahu matayakum fa innaha matayakum ila rabbikum. Perhatikan kesehatan kondisi fisik kalian, perhatikan baik-baik, jaga, itu nikmat Allah ya, kesehatan dijaga. Kenapa? Karena itulah kendaraan kita yang kita naiki, yang kita gunakan untuk sampai kepada Allah. Ya kalau sakit-sakitan bisa ibadah ya, sakit-sakitan selama di Ramadan di opname, masuk rumah sakit ya, bisa ibadah, bisa menghadiri kajian ya, dengan berbagai variasi ibadah bisa, tidak bisa karena sakit-sakitan, maka dijaga sekarang. Ya, tentunya Bapak Ibu sekalian lebih tahu ya pola hidup yang sehat. Nah makanya kalaupun olahraga di pagi hari, niatkan untuk apa? Persiapan menghadapi Ramadan. Jadi ibadah riyadhahnya, puasa apanya, olahraganya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian
olahraga. Gimana bisa menjadi ibadah, nilai ibadah? Kalau hanya olahraga hanya untuk mengeluarkan keringat, sehat gitu aja, nggak ada orientasi akhiratnya, nggak jadi ibadah. Tapi kalau jalan pagi, ya, jogging atau mungkin ya olahraga yang sesuai dengan kondisi fisik kita masing-masing untuk biar ya sehat, ya. Niatnya untuk apa? Ya Allah, saya olahraga ini agar fisik sehat dan semangat untuk apa? Untuk beribadah. Wassalam. Ahlan wa masya Allah, dokter. Masya Allah. Semakin terang ini ruangan ini. Ibu sehat ya Bu ya? Nih kita nanti bicara bertanya ya, konsultasi sama ibu dokter ya kan? Udah datang ini halinya. Ya. Masya Allah. Kita baru pulang dari Aqsa langsung ke sini. Masya Allah ya. Nah, Ibu sehat ya Bu ya. Tadi kita bicara masalah kesehatan fisik Bu, bekal menghadapi ya Ramadan gitu ya. Jadi setelah kesehatan jiwanya, sekarang kesehatan fisiknya, persiapan fisiknya, yaitu sehat. Ya. Jadi tadi saya sampaikan, ya kendaraan kita yang kita tunggangi, yang kita ya naiki, kita gunakan untuk sampai tujuan kita tadi akhirat atau surga itu adalah fisik kita, badan kita, maka dijaga agar lebih bisa maksimal. Ini persiapan yang berkaitan dengan juga fisik. Berarti ini yang nomor 3 ya Ustaz? Iya, apa itu? Secara umumnya nomor 2. Persiapan yang pertama persiapan secara rohani kita. Ya. Ada ilmu, kemudian bertaubat gitu. Itu iya masuk ya. Karena itu kalau ilmu itu kan bagian persiapan untuk membenahi hati, membenahi jiwa gitu ya, secara keilmuan. Iya gitu Mas. Jadi persiapan yang pertama itu secara persiapan secara ya rohani kita. Nah, Mbak, rohani. Jadi yang pertama tadi kita taubat, benahi hati gitu ya, jiwa kita, kemudian ya belajar, karena itu akan ya dengan belajar tadi dengan ilmu agama tentunya hati kita semakin tenang, tentram. Kenapa? Karena beribadah betul-betul meyakini gitu ya, bukan sebuah ikut-ikutan, bukan sebuah tradisi. Jadi betul-betul yakin dengan ilmu tadi. Kemudian tadi ya berdoa, kemudian introspeksi diri gitu ya, mempersiapkan dengan berzikir, amal soleh. Itu semua adalah dalam rangka persiapan secara ya jiwa rohani kita. Nah, fisik tadi tentunya pola hidup yang sehat, jaga kesehatan kita. Nah, tatkala Allah berikan kesehatan itu betul-betul harus kita maksimalkan. Ya. Jadi tadi Pak Dr. Mukhlis, barakallahu fikum. Ya, olahraga itu penting ya untuk sehat ya. Betul ya. Tapi apakah olahraga itu bisa bernilai ibadah? Gimana caranya? Iya. Masya Allah. Nah itu udah ahlinya yang berbicara itu ya. Jadi kalau udah nggak diragukan lagi ya. Jadi kita hanya ya, nah. Jadi olahraga, semua dokter pasti harus olahraga, pola hidup yang makan. Nah niatkan. Begitu juga tatkala kita makan, niatkan juga untuk beribadah, persiapan gitu. Kita istirahat tidur. Kalau niatkan untuk beribadah agar lebih semangat ibadah, maksimal akan jadi nilai ibadah. Jadi niat, makanya betul kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Nah, makanya dahulu sahabat Nabi yaitu Muaz bin Jabal itu pernah mengatakan, inni ahtasibu fi naumati kama ahtasibu fi qawmati. Saya berniat ya, memiliki niat dalam tidur untuk ya tidur itu sebagaimana saya berniat untuk melakukan apa? Sholat malam. Tapi kalau hanya tidur, faktor capek, letih, gitu ya, udah tertidur. Dan bangun di pagi hari, nggak nilai ibadah tidurnya, karena tidak disertai niat tadi. Nah disinilah pentingnya seorang mukmin memahami konsep niat tadi, penting sekali. Jadi seorang mukmin itu luar biasa, berkah hidupnya, hal-hal yang mubah akan menjadi
bernilai ibadah dengan niat, apalagi hal-hal yang betul disyariatkan, baik itu yang wajib atau yang sunnah. Tapi sebaliknya, hal yang wajib yang disyariatkan, jika tidak disertai dengan niat, nggak nilai ibadah, hanya sebuah kebiasaan tradisi. Ya, puasa. Kenapa puasa? Ya Ramadan orang puasa semua. Gimana itu puasanya itu? Seperti itu. Kenapa puasa? Dia tidak memahami eksistensi dari puasa dan hukumnya. Jadi dia ikut-ikutan. Maka ini persiapan yang harus kita ya matangkan. Nah, tentu terlebih dari itu semua, sebagaimana yang tadi di awal kita sampaikan, sekarang ini yang harus kita perbanyak ya doa. Kembali kepada poin yang pertama, karena doa itu ya, kenapa kita harus banyak berdoa? Seperti yang kita sampaikan tadi, semua kebaikan ya itu di tangan Allah. Sekarang kan tidak ada yang menjamin kita bisa sampai ke bertemu dengan Ramadan, kan begitu. Nah, maka dalam kondisi kita dalam dua kondisi yang hendaknya kita berusaha. Kondisi yang pertama lebih dominan gitu. Kendati ya jangan sampai kita terberdaya, tertipu dengan ya kondisi tersebut. Maksudnya begini, kita dah meyakini Ramadan akan datang, tapi sebagian sampaikan tadi, tidak pasti kita bisa bertemu dengan Ramadan, kan begitu. Maka apa senjata kita? Apa yang harus kita lakukan? Ya, berdoa kepada Allah yang terbaik ya, memberikan yang terbaik pada kita ya, keberkahan, umur sehat, umur panjang dalam keadaan sehat, bisa beribadah ya. Nah, kemudian tentunya pasti ada rasa khawatir. Tapi dalam kondisi seperti sekarang ini kita harus lebih ya meningkatkan ya harapan pada Allah. Antara cemas dan berharap kita ini, antara cemas dan berharap. Cemas ya karena juga mungkin kita menyaksikan sahabat kita, saudara kita ya, mungkin bersama kita tahun Ramadan yang berlalu, tapi sekarang udah mungkin ya kan seperti itu. Dan Bapak Ibu rahimakumullah ya, kita mohon kepada Allah yang terbaik. Kita kan nggak tahu juga ini setelah kita melangkah keluar dari rumah Pak Iqbal ini apakah selamat sampai ke rumah masing-masing. Nggak tahu, ternyata ajal udah sebelum masuk pintu atau mungkin mobil kita udah situ bertemu. Kan nggak ada yang menjamin ya kan. Maka teruslah berharap pada Allah, mohon yang terbaik. Bila Allah betul-betul ya, dan ya Allah tahu, tapi Allah ingin membuktikan secara realita begitu tentang kejujuran ya, ketulusan niat di hati kita. Pesan yang dulu pernah mungkin tak tahu, mungkin ada sebagian mungkin menulis gitu, selalulah berniat kebaikan kendati kita belum mampu melakukannya. Selama Anda berniat kebaikan, maka Anda selalu dalam kebaikan. Ya seperti itu. Jadi terus ya, terus berbaik sangka kepada Allah, minta yang terbaik. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Masya Allah, tidak terasa ya jam 11:10. Kalau ditambah lagi nanti mungkin takutnya bosan ya Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi saya rasa itulah cukup ya. Karena dalam temu kangen ini ya bisa kita saling memberikan, saling mengingatkan ya, saling berbagi kebaikan. Dan tentunya saya berdoa untuk diri pribadi, keluarga, anak-anak dan Bapak Ibu sekalian ya, keluarga, orang tua, karib kerabat, anak, cucu ya, semua dalam keadaan sehat afiat. Dan tak lupa juga ya, semoga semua usaha kita semakin berkah ya, semakin berkah ya, tentunya semakin berkah, bisa kita juga beribadah, bisa berangkat lagi ya. Kemana berangkat, kemana nih Pak Sigit?
mudah-mudahan ya bisa. Dan nuansa yang luar biasa di tanah suci itu bisa kita nikmati kembali ya. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf atas segala khilafan dan kekurangannya, tapi ya tentunya belum kita akhiri, kita buka saja sesi tanya jawab diskusi ya. Mungkin ada yang perlu pendalaman lagi. Ya, silakan. Sampai jam berapa Ustaz Taufik? Jam 11. Sampai jam 11. Ini jam 11. Jazakumullah khairan Ustaz, atas tausiahnya. Saya ingin meresum terkait yang tadi Ustaz sampaikan. Pertama adalah mempersiapkan rohani kita, hati dan jiwa kita, karena hati ini adalah raja dan anggota tubuh kita adalah prajurit, sehingga prajurit harus patuh pada raja. Terus yang kedua, kita harus selalu berdoa, doa yang tadi Ustaz sampaikan, yang Ustaz ajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lalu selanjutnya adalah kita harus mempersiapkan atau membiasakan diri dengan kebaikan. Dengan menyambut Ramadan, semoga Ramadan itu penuh dengan kebaikan-kebaikan, berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Terus yang selanjutnya adalah mempersiapkan ilmu. Jadi Ustaz sampaikan bahwa Ramadan ini bulan yang spesial, sehingga sangat disayangkan kalau kita melewatkan begitu saja. Lalu tadi Ustaz sampaikan juga doa penghapus kegalauan yang biasa kita dengar, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis Allahumma aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila tarfata aini abadan. Lalu yang ketiga, Itu bukan doa menghilangkan galau ya. Galau itu lebih panjang lagi doanya. silakan. Kalau galau itu doanya, Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula wa bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka wa anzaltahu fi kitabika wa 'allamtahu ahadan min khalqik an taj'ala al-Qur'an aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'an rabi'a qalbi wa jala'a husni wa dhahaba hammi. Itu ya, hafal ya. Kalau yang Hayyu ya Qayyum itu doa untuk yang memohon kemudahan dan bimbingan dari Allah. Gitu ya, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah yang Hayyu, yang Maha Hidup ya. Qayyum ya, berdiri sendiri, yang mengatur urusan hamba dan segala alam semesta ini. Birahmatika astaghits. Aku memohon istighats itu pertolongan ya, yang secara spesial dalam menghadapi ancaman dan rintangan dan ya kesulitan, itu istighatsah. Kalau kebaikan itu kan isti'anah, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ya. Lihat. Tapi di sini tentunya selain kita memohon pertolongan kemudahan untuk menghadapi rintangan dan hambatan, juga kita memohon kemudahan dalam menghadapi atau melaksanakan kebaikan. Setelah itu apa? Kita berlindung dari kelemahan diri kita sendiri. Ya, jangan sampai kita ini Allah biarkan tidak dibimbing sehingga hanya dibiarkan ya kepada diri sendiri. Nah, diri kita ini sangat terbatas. Ya. Sangat terbatas. Sedikit saja diuji oleh Allah udah enggak bisa kita. Sangat terbatas, sangat lemah. Ya. Maka tidak bisa terlepas dari pertolongan, bimbingan, taufik dari Allah. Kendati kata Nabi dalam durasi satu kedipan. Berapa Pak Dokter? Satu kedipan itu berapa durasinya? Setengah detik ya? Nggak sampai mungkin, setengah detik dah bisa. Nah, artinya sampai segitu ya, durasi segitu saja jangan sampai ya Allah. Apalagi kalau mungkin seharian nggak dibimbing oleh Allah. Hah? Selama hidup nggak dibimbing oleh Allah, bisa selamat kita? Nggak mungkin. Jadi ini tolong diajarkan juga kepada anak-anak kita. Harus generasi sekarang ini ya, anak-anak kita diajarkan bagi mereka itu betul kecerdasan, kemampuan. Ahlan wa sahlan Pak Dokter, Masya Allah. Pas kita tadi bicara tentang masalah kesehatan fisik, cocok sekali nih Pak Dokter Ridwan nih, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Langsung sini, sesi antum sekarang ini kesehatan. Masya Allah. Saya dokter sendirian sama nyonya anak-anak, Masya Allah ya, karena kalau dokter sama anak-anak nggak jadi, pasiennya banyak kan gitu ya. Masya Allah, sehat semua ya. Jadi tadi kita kembali sampaikan bahwa kita sangat lemah
Jadi kalau Nabi SAW berdoa, kalau ya Allah kendati dalam durasi waktu dalam satu kedipan, kurang dari 1 detik, ya, jangan sampai ya Allah diri aku ini ya Allah, diri saya ya Allah diserahkan pada diri sendiri. Ya, bagaimana dengan perjalanan hidup kita bertahun-tahun, sampai sekarang mungkin dah ada 50 tahun, 45 tahun, 60 tahun. Jika itu tidak dibimbing oleh Allah, celaka semua gitu. Ya, maka ini pentingnya. Nah, Ramadan tentunya kesempatan. Jadi terus tadarruk kepada Allah. Silakan merengek-rengek kepada Allah. Ya, curhat kepada Allah, nangis kepada Allah. Ya, nggak perlu nangis kepada manusia, curhat kepada manusia, nggak perlu di media sosial kita, kepada Allah. Nah, udah betul-betul merengek kepada Allah. Bila Allah betul-betul ya mengetahui bahwa di hati kita itu betul ketulusan, ya, ketundukan, nggak ada sedikit pun sujud kesombongan. Tatkala kita merasa lebih hebat, mungkin lebih banyak hartanya atau tinggi kedudukannya, atau mungkin ya berbagai Allah berikan nisan dunia. Nah, tertipu, terlena kita merasa, wah ini akan bisa menyelamatkan saya, akan bisa ya memudahkan saya. Nah, disitulah awal dari kegagalan tadi. Sadar atau tidak? Jadi Allah menginginkan bahwa kita ini bagaimana terus menjadi hamba yang terus setiap saat terus bergantung kepada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Allahus Samad tadi kan begitu tempat bergantung. Nah, ini yang diinginkan Allah. Itulah hakikat dari penghambaan secara totalitas tadi. Itulah ubudiyah yang sesungguhnya. Abdulillah. Nah, ya. Ini bukan berarti kita tidak menggunakan kemampuan ya, potensi yang kita miliki, bukan itu maksudnya. Tapi sehebat apapun kita berusaha, kata Rasul, ihris ala ma yanfa'u. Bersungguh-sungguh untuk melakukan apa yang terbaik bagi dirimu. Berarti ini perintah untuk menggunakan potensi yang ada pada diri kita, keahlian kita, kemampuan kita dalam ya, berbagai spesialisasi masing-masing, kan begitu. Tapi jangan bergantung itu saja. Wasta'in billah. Ini potongan hadis yang kedua, wasta'in billah. Memohon pertolongan kepada Allah. Itulah korelasi dengan wala takilni nafsi tarfatain. Jangan serahkan diriku ya Allah kepada diri sendiri. Nah, itu sedikit pendalamannya. Nah. Ya baik, jazakumullah khairan. Berarti itu Ustaz doa meminta bimbingan Ustaz ya. Iya. Kalau minta apa? Menghilangkan kegalauan Kalau itu beda ya Ustaz ya. mau juga? Enggak Ustaz. Enggak mau. Mau Ustaz. Tapi doanya terlalu panjang berarti Ustaz. Mungkin kita akan share di grup, Ya, mungkin nanti bisa ya, jamaah Masya bisa Allah. membacanya. Barakallah. Kita ini sering galau ya. Betul baik. nggak? Ya, dunia itu membuat kita galau. Dunia membuat kita bimbang, gitu ya. Itulah dunia. Kalau dunia membuat kita nyaman, kita nggak mau apa? Nggak mau berpindah ke surga, betul? Betul nggak? Udah merasa nyaman, tapi dibuat tidak nyaman. Nyaman pun merasa nyaman yang tidak, ya, yang tidak murni, kan gitu ya. Pasti ada di sana ya. Jadi itu hanya relatif saja. Nah, ya, lanjutkan. Baik, dan terakhir kenikmatan dunia yang seperti disampaikan oleh Imam Syafi'i, yaitu ma'rifatullah, mahabbatullah, dan zikrullah. Masya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat ini jam menunjukkan pukul 11:19 waktu HP saya. Masya Allah. Saya ingin membuka satu atau mungkin dua sesi tanya jawab karena Ustadz akan bertolak ke Halim sekitar pukul 12 kurang 15 Ustadz ya. Mungkin kita membuka satu atau dua sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Sudah Ya, ada? ya, saya boleh baik dulu, Masya Allah. Bismillah. Afwan Ustaz, karena cuma mau lebih penekanan masalah niat buat puasa nih Ustaz ya. Iya. Kalau dulu waktu kecil diajarin abana tuh setelah terawih gitu diniatkan buat besok. Iya. Tapi setelah kita belajar lagi tuh niat tuh sebenarnya nggak perlu diucapkan. Iya. Dulu bahasa nawaitu sama godin gitu. Iya. Atau setelah kita belajar cukup kita bangun dengan apa, dengan mau makan sahur pun sebenarnya udah niat. Nah, Iya. Nah tadi juga Ustadz bilang ada konsep niat yang buat besok, niat dalam sebulan gitu yang Iya, Ramadan. baik. Maksudnya konsepnya tuh gimana? Iya, oke. Terima kasih. Pertanyaannya ya bagus sekali. Jadi memang secara prinsip, ya masalah niat ini kan masalah kita semua ada belajar tentang rukun sholat apa semua, kan ada yang berkaitan dengan hati dan ada yang berkaitan dengan yang
ucapan dan yang lain kan begitu ya, macam-macam ya. Rukunnya baca Al-Fatihah gitu ya, rukun syarat sahnya. Nah, di antara hal yang berkaitan dengan ibadah adalah masalah niat. Innamal amalu bin niat. Nah, niat itu adalah amalan hati. Sepakat semua para fuqaha ulama, niat itu bukan amalan lisan. Lisan adalah baca Al-Quran, baca Al-Fatihah, gitu ya, takbir kan gitu, istiftah, itu amalan lisan. Tapi kalau yang niat, amalan hati. Baik, amalan hati. Ini poin yang pertama saya pahami. Niat itu amalan hati. Sehingga kesimpulannya adalah apa yang terbesit dalam hati kita, dalam diri kita untuk dilakukan, itulah niatnya. Dan apa yang terbesit di hati untuk dilakukan pastilah bertalian dengan apa? Pengetahuan kita tentang sesuatu tadi. Saya ulangi ya. Apa yang terbesit di hati kita untuk melakukan sesuatu, itulah niat kita. Dan apa yang terbesit tadi itu memiliki korelasi hubungan yang erat dengan apa? Dengan pengetahuan kita tentang sesuatu yang ingin dilakukan tadi. Oke. Makanya antara niat dan pengetahuan itu ya seiring bersamaan. Baik. Ini terbit hilal Ramadan gitu ya. Ru'yah terlihat ya. Hilal terlihat. Berarti masuk Ramadan. Tahu kita ini besok Ramadan. Ya. Besok Ramadan. Itu. Dan kita tahu Ramadan, puasa Ramadan adalah wajib hukumnya. Rukun Islam. Wajib. Yang mampu, yang balik itu ya. Yang mukim wajib. Maka semua yang mereka yang terpenuhi syarat tadi, ya besok harus puasa, wajib, nggak ada uzur. Kecuali yang punya uzur kan begitu, wajib. Pasti di hatinya telah terbesit, ya besok Ramadan, saya puasa, wajib. Sehingga ada aturan sunnah-sunnah yang lain, sahur. Begitu makan sahur, semakin bertambah lagi, ya. I'tiqad kita, niat kita besok mau puasa. Karena sahur itu merupakan ya tuntunan Rasulullah yang dianjurkan untuk ya dilakukan di waktu berpuasa. Ini kan udah, makanya dari situ para ulama mengatakan ya nggak perlu ada nawaitu sauma ghadin wajiban atau adaan gitu, fardan lillahi ta'ala, nawaitu sauma ghadin yaumal itsnin, nggak ada seperti itu ya. Kenapa? Kita tahu ini. Ya, kalau besok yang Senin ada puasa sunnah, dan puasa sunnah ini ada di antara yang disyariatkan. Dia tahu, ya besok saya puasa. Bahkan bedanya kalau puasa sunnah itu, kalaupun ya sebelum fajar tidak berniat, begitu pagi bangun tanya, Dek, ya Umi Fulana, ada nggak sarapan pagi? Oh, nggak ada. Abu Fulan nggak ada. Mas nggak ada, Pak nggak ada. Ya udah kalau gitu saya puasa, boleh. Tapi kalau puasa Ramadan, ya, nggak punya niat sebelumnya, itu, Dek, hari ini Ramadan ya, gitu. Ya kalau gitu saya puasa aja, padahal udah terbit fajar, ya nggak bisa seperti itu, ya. Jadi itu, maka itulah fungsinya kenapa tara al-hilal, berusaha kita untuk melihat bulan tadi, agar oh iya terbukti udah muncul bulan sabit, berarti besok Ramadan kan gitu. Itu di antara fungsi agar betul-betul yakini bahwa harus diniatkan. Nah, permasalahan karena Ramadan 1 bulan. Nah, para ulama beda di sini. Apakah di setiap malam sebelum fajar itu diniatkan puasa Ramadan besok, atau itu di satu paket? Ya, ya, wallahu alam yang lebih praktis dan juga ya banyak katakan para ulama ya cukup dari awal Ramadan karena itu satu paket. Udah, kecuali dalam kondisi seorang mungkin sakit, baru 3 hari puasa sakit, di opname misalnya di rumah sakit 2 pekan misalnya, kan terpisah itu beberapa hari. Nah, dia utamakan di sini dia memulai lagi. Begitu dia sehat dan mampu puasa untuk hari esoknya, udah niat untuk puasa Ramadan. Nah itu Allah, itu yang mungkin yang tentang masalah niat di puasa Ramadan ya. Nah, wallahu a'lam. Baik, mungkin ibu-ibu pertanyaan. Baik, cukup ya. Baik.
Atau pertanyaan Ibu ada? Cukup. Cukup. Ya, cukup. Alhamdulillah. Marilah kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Jazakumullah khairan. Kasir. Tunggu dulu anak ya closingnya ya. Closing. Jadi Bapak sekalian rahimakumullah, syukuran Pak Iqbal ya atas jamuannya atau masya Allah membuka pintu istananya untuk kita bisa masuk ke sini ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian juga ya. Terima kasih sudah bisa menyempatkan hadir di sini. Saat kita bertemu ya saling mengingatkan kebaikan dunia akhirat kita. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, diberi kemudahan, kesehatan, keberkahan ya, kesehatan sehingga sampai berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan aman ya, dalam keadaan sehat, dimudahkan semua urusan. Nah, mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangannya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, menjadikan kita orang-orang yang selalu bertaubat dalam setiap kondisi dan keadaan dan diterima taubatnya. Allahumma amin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati ilayha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma habbib lana al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ar-rasyidin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup dengan membaca doa alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.